Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, BP 1801051010, berasal dari kelas 2 ATC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guna sebagai UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Firdaus Nursal. Baiklah, kita akan langsung saja pada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa perbedaan antara komunikasi analog dengan komunikasi digital. Sistem komunikasi analog atau SKA ialah sistem komunikasi yang mentransmisikan data-datanya yang bersifat analog dan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, pada sistem komunikasi analog itu sendiri bersifat sinus dengan parameter utamanya yaitu amplitudo dan frekuensi. Contohnya yaitu AM dan FM. Data-data yang dikirimkan itu yaitu berupa data-data analog, adanya sinyal-sinyal analog yang berbentuk gelombang seperti gelombang sinus dengan parameter yang utamanya yaitu parameter amplitudo dan frekuensi. Adapun tiga variabel dasar yang utama pada sistem komunikasi analog itu sendiri yaitu adanya amplitudo, yaitu sebagai ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua yaitu adanya frekuensi sebagai jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik, dan yang ketiga adanya fasa, yaitu sebagai besaran sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Selanjutnya, perbedaan terhadap sistem komunikasi analog dan sistem komunikasi digital. Sistem komunikasi digital itu sendiri ialah sistem komunikasi dengan teknologi merubah sinyal menjadi sebuah kombinasi dengan adanya urutan bilangan yang berupa urutan bilangan 0 dan 1, sehingga informasi tersebut mudah dan cepat, sehingga informasi juga akurat diterima. Sistem komunikasi digital itu ialah sistem komunikasi dengan mengirimkan data-datanya yang bersifat digital. Data-data yang bersifat digital itu sendiri seperti adanya bilangan bit 0 dan 1. Nah, jadi informasi-informasi tersebut dapat ditransmisikan dengan adanya bit-bit 0 dan 1 tersebut. Dan terhadap angka-angka yang diberikan atau dikirimkan yaitu 0 dan 1, disitulah terdapat informasi-informasi dan data-data yang dikirimkan kepada si penerima. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu kenapa pengiriman sinyal ataupun informasi pada sistem telekomunikasi lebih baik secara digital dibandingkan secara analog. Hal itu dapat kita lihat pada gambar. Bahwasanya di gambar ini, pertama kita akan bahas tentang sinyal analog atau tentang sistem komunikasi analog itu sendiri. Pada gambar dapat kita lihat yang pertama, adanya sinyal analog yang akan dikirimkan kepada si penerima. Lama-kelamaan sinyal analog yang berisi informasi tersebut menjadi memudar atau menjadi melemah. Selanjutnya, sinyal analog itu sendiri akan dikuatkan kembali oleh amplifier analog. Dengan adanya amplifier analog, karena bentuk sinyal yang dikirimkan itu berupa sinyal analog, yaitu berupa gelombang, sehingga amplifier analog itu tidak bisa membedakan mana yang informasi dan mana yang noise yang berada di dalam gelombang tersebut. Sehingga ketika amplifier analog itu menguatkan, maka noise dan informasi juga sama-sama dikuatkan gitu. Jadi antara informasi dengan noise itu saling bercampur gitu. Jadi pada sistem komunikasi analog itu tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan antara informasi dengan noise, sehingga noise juga ikut dikuatkan dan juga ikut dibangkitkan oleh amplifier analog, sehingga data yang dikirimkan oleh si pengirim bisa saja berbeda dengan data yang diterima oleh si penerima atau receiver. Nah, pada selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang sistem komunikasi digital. Kenapa sih lebih baik sistem komunikasi digital dibandingkan dengan analog? Seperti yang sudah disampaikan, kalau analog itu ketika adanya penguatan atau dikuatkan setelah adanya pelemahan terhadap sinyal, maka noise juga akan ikut dikuatkan. Sedangkan kita lihat pada gambar yang kedua, adanya sinyal analog dengan bit 0 dan 1, sehingga jelas perbedaan mana yang informasi dan mana yang merupakan noise. Dan
Pada gambar dapat kita lihat, ketika sinyal digital akan dikirimkan, lama-kelamaan sinyal digital itu akan mulai melemah seperti yang terjadi pada sinyal analog. Selanjutnya, maka sinyal digital itu juga akan dikuatkan oleh amplifier terhadap khusus untuk sinyal digital itu sendiri. Nah, amplifier itu menguatkan terhadap sinyal digital. Yang dikuatkan oleh amplifier itu ialah sinyal yang berisi informasi-informasi, sehingga tidak adanya percampuran data atau percampuran informasi antara sinyal atau yang berisi informasi dengan noise yang ada, sehingga yang dibangkitkan atau yang dikuatkan itu hanyalah sinyal yang berisi informasi saja, berbeda dan terpisah dengan noise gitu. Jadi noise juga tidak ikut dibangkitkan atau dikuatkan dalam pengiriman informasi ini. Berbeda dengan analog yang ketika amplifier ingin menguatkan adanya penguatan sinyal, noise juga ikut dikuatkan. Kalau pada sistem komunikasi digital, sinyal digital yang dikuatkan ialah sinyal digital yang berisi informasi dan data, sehingga noise juga tidak dikuatkan, tidak ikut dikuatkan. Kenapa sistem komunikasi digital itu lebih baik juga? Karena sistem komunikasi digital itu berbentuk bit 0 dan 1 seperti yang ada pada gambar, adanya bit 0 dan 1, sehingga dengan mudah informasi itu bisa dibedakan dengan noise. Nah, jadi informasi yang dikirim oleh si pengirim sama dengan informasi yang diterima oleh si penerima. Dan adanya kenapa digital lebih baik dari analog? Karena ketika adanya sinyal yang dibangkitkan pada analog sinyalnya noise juga ikut dibangkitkan. Kalau pada sistem digital yang dibangkitkan itu ialah sinyal yang berisi data atau informasinya. Noise tidak ikut dibangkitkan, sehingga data yang dikirim dengan data yang diterima itu sama dan tidak berbeda. Selanjutnya kita perlihatkan yaitu tabel. Pada tabel ini bisa kita lihat perbedaan dan kelebihan antara sistem komunikasi analog dengan sistem komunikasi digital. Yang pertama, sistem komunikasi analog itu sendiri merupakan sistem komunikasi yang nilai amplitudenya tidak terhingga, berbeda dengan sistem komunikasi digital. Sistem komunikasi digital itu memiliki kemungkinan nilai amplitudo yang terhingga. Terus yang kedua, teknologi analog itu kurang toleran terhadap noise. Kurang toleran itu maksudnya tidak terlalu bisa membedakan mana yang noise dan mana yang berisi sinyal informasi data. Berbeda dengan teknologi digital yang lebih bisa menghandle dan mengkondisikan bagaimana noise berada di dalam suatu sinyal ataupun data yang dikirimkan. Selanjutnya, teknologi analog itu sendiri menyediakan kapasitas transmisi yang lebih kecil, sedangkan teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar. Selanjutnya, teknologi analog itu belum memiliki layanan-layanan baru, berbeda dengan teknologi digital yang memungkinkan adanya pengenalan terhadap layanan-layanan baru, sehingga informasi data yang dikirimkan bisa menjadi lebih sampai dan bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari soal yang nomor 3, yaitu menjelaskan tahap konversi dari analog ke digital. Seperti gambar yang ada, pada gambar ini dapat kita lihat adanya beberapa proses yang harus dilakukan untuk mengkonversikan analog ke digital. Yang pertama yaitu adanya pencuplikan. Pencuplikan atau sampling adalah suatu proses dengan mengkonversikan sinyal analog ke dalam sinyal amplitudo kontinu waktu diskrit. Nah, adanya pencuplikan atau sampling ini adanya pengkonversian terhadap sinyal analog untuk sinyal amplitudo kontinu dalam waktu diskrit. Yang kedua yaitu adanya proses kuantisasi. Kuantisasi itu adalah proses konversi masing-masing amplitudo kontinu waktu diskrit dari sinyal sampel yang dikuantisasikan, di mana sinyal tersebut adanya proses ADC atau analog to digital conversion. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu adanya pengkodean. Pengkodean itu adalah suatu proses di mana setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi direpresentasikan ke dalam suatu barisan bilangan biner dari masing-masing bit. Nah, itulah
beberapa proses-proses yang merupakan sebagai tahapan untuk konversi analog terhadap digital. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu menjelaskan sampling, syarat frekuensi sampling, dan adanya aliasing. Nah, penyamplingan itu sendiri adalah suatu proses mengubah representasi sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit, sehingga adanya kecepatan pengambilan sampel disebut sebagai frekuensi sampling. Nah, adanya pengkonversian atau merubah atau merepresentasikan sinyal yang kontinu menjadi sinyal diskrit, dan kecepatan dalam pengambilan sampelnya itulah yang kita sebut sebagai frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling itu memiliki kriteria yang harus dipenuhi ataupun syaratnya. Syarat adanya frekuensi sampling itu sendiri yaitu sebuah persamaan Fs besar sama dengan 2 kali Fm maksimum. Fm maksimum itu adalah frekuensi maksimum dari sinyal informasi. Nah, adanya persamaan inilah yang harus dipenuhi ataupun sebagai syarat adanya frekuensi sampling. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi yang namanya sebuah proses yang disebut sebagai aliasing. Aliasing itu atau bisa juga disebut sebagai alias, yaitu adanya sinyal yang bisa menyerupai sinyal lain atau menyerupai frekuensi sinyal lain. Dan itu merupakan suatu ketidakakuratan terhadap suatu data. Alias itu sendiri akan menyerupai atau menjadikan sebagai alias terhadap frekuensi lainnya, sehingga data yang diberikan atau yang dihasilkan itu tidak bisa dijamin kebenarannya jika terjadi proses yang namanya proses aliasing. Aliasing yang terjadi karena data tersebut tidak memenuhi syarat terhadap kriteria Nyquist itu, yaitu frekuensi sampling besar sama dengan 2 kali Fm maksimum dari sinyal informasi. Dapat kita lihat contohnya yang ada pada gambar. Pada gambar ini adanya dua buah gambar yang bisa kita lihat. Pada gambar yang pertama, ketika adanya F sama dengan 100 dan adanya pula nilai F yang sama dengan 900 dengan sampelnya yang sama dan hanya berbeda fase saja. Nah, adanya karena nilai Fs-nya 1000 Hz sesuai dengan persyaratan dari kriteria Nyquist tadi, maka nilai Fm maksimumnya itu harus 500 karena 2 kali Fm yaitu 2 kali 500 sama dengan 1000 seperti nilai Fm itu, seperti nilai Fs itu sendiri. Dan bunyi dan sampelnya juga akan sama dengan F yang 100 Hz itu sendiri. Dan hal itulah yang disebut sebagai aliasing, ketika adanya suatu frekuensi yang seharusnya bernilai 500 menjadi nilainya itu berbeda lebih dari 500 yaitu 900 Hz, namun memiliki bentuk dan gelombang yang hampir sama namun hanya berbeda fase saja, dan adanya banyak sampelnya juga sama yaitu 10 dengan frekuensinya 500 Hz dan frekuensi sampelnya 1000. Ternyata sinyal yang dihasilkan itu sama gitu. Jadi ketika Fm maksimumnya yaitu 900 lebih dari Fm maksimum yang seharusnya sebenarnya yaitu 500, maka ketika yang nilai 900 inilah yang disebut menghasilkan sinyal yang disebut sebagai aliasing, yaitu menyerupai sinyal lain, yaitu menyerupai sinyal dengan frekuensi maksimumnya yaitu 500 Hz, hanya pun berbeda pasanya gitu. Berbeda dengan kita lihat pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua dapat kita lihat pada gambar ini saat sampelnya diubah menjadi 20 dan Fs-nya yaitu 2000 Hz, maka ketika F sama dengan 900 Hz tidak terjadi aliasing karena nilai Fs-nya sama dengan 2000 dan frekuensi fundamentalnya yaitu Fm maksimumnya yaitu 1000 Hz. Jadi tidak terjadi aliasing karena akuratnya data dan sesuai dengan rumus kriteria dari Nyquist itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas soal yang nomor 5, yaitu menjelaskan tentang kuantisasi dan kenapa perlunya kuantisasi. Kuantisasi itu sendiri ialah suatu proses menentukan segmen-segmen seperti pembagian-pembagian dari amplitudo sampling ke dalam level-level kuantisasi.
amplitudo dari masing-masing sampel yang dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Jadi, seperti adanya pembagian-pembagian terhadap kelompok-kelompok dengan adanya rentang nilai tertentu yang bisa kita tentukan. Nah, dengan rentang nilai tersebut bisa dinyatakan sampel-sampel tersebut termasuk kepada harga integer atau termasuk kepada kelompok bagian yang mana ditentukan pada nilai yang dihasilkan berdasarkan nilai terdekat terhadap kelompok-kelompok yang telah ditentukan rentang nilainya. Kuantisasi itu seperti membedakan setiap kelompok-kelompok pada bagiannya dari amplitudo sinyal sampling ke dalam level-level tegangan kuantisasi, dan adanya amplitudo dari sampel tersebut dinyatakan ke dalam bagian-bagian integer segmen tergantung pada level-level atau nilai-nilai terdekat dari rentang nilai kelompok bagian yang telah ditentukan itu sendiri. Ketika adanya sinyal asli atau sinyal informasi, lalu kita lakukan proses sampling atau pencuplikan, selanjutnya akan menghasilkan sampel-sampel. Nah, sampel-sampel itu sendiri yang akan kita masukkan nanti ke dalam reng-reng terdekat yang telah ditentukan gitu. Jadi, ketika adanya nilai-nilai sampel yang telah dihasilkan dengan adanya proses pensamplingan tadi, maka nilai-nilai tersebut akan kita kelompokkan ke dalam reng-reng terdekat yang telah kita tentukan rengnya berdasarkan kelompok yang telah diberikan. Nah, karena adanya proses kuantisasi selanjutnya, maka kuantisasi itu akan menghasilkan sinyal terkuantisasi. Dan sinyal terkuantisasi itu sendiri mirip atau sama seperti sinyal informasi asli. Nah, adanya kuantisasi ini sangat perlu karena dengan adanya kuantisasi ini adanya fluktuasi amplitudo dan frekuensi sinyal informasi, sehingga jika kita melakukan pengkodean semuanya terhadap sinyal-sinyal yang telah disampling tadi atau yang telah menjadi sampel tadi, maka jumlah bitnya akan banyak gitu, karena ketika sinyal yang telah disampling akan menghasilkan sampel-sampel. Nah, sampel-sampel itu sendiri nanti akan berfluktualisasi dengan amplitudo dan frekuensi sinyal informasi sehingga menghasilkan jumlah bit yang sangat banyak. Maka dari itu, karena jumlah bit yang sangat banyak, maka diperlukan yang namanya rentang-rentang ataupun segmen-segmen maupun pembagian seperti yang dilakukan pada proses kuantisasi itu sendiri dengan adanya pembagian rentang-rentang kelompok tertentu berdasarkan nilai-nilai integer yang telah diberikan dan telah ditentukan gitu. Jadi ketika tidak adanya proses kuantisasi ini dilakukan, maka tentunya nilai bit yang sudah banyak dihasilkan tersebut sistem akan menjadi sangat repot karena harus banyak nilai-nilai bit-bit yang harus diolah kembali untuk menjadikan sebuah sinyal atau menjadi sebuah informasi gitu. Dengan adanya kuantisasi itu, maka bit-bit yang telah dihasilkan itu dikodekan dan jumlahnya tentu akan menjadi banyak gitu. Ketika adanya pensamplingan, lalu hasil sampling itu menghasilkan bit-bit yang banyak, maka jika kita tidak lakukan yang namanya proses kuantisasi atau pembagian sistem-sistem itu sendiri, maka tentunya bit-bit itu akan menghasilkan banyak-banyak angka sehingga sistem akan menjadi repot dan menjadi banyak tugasnya gitu. Jadi sistem akan menjadi padat gitu, karena banyaknya versi nilai-nilai yang harus dikodekan ke masing-masing untuk menjadikan sinyal informasi atau untuk menjadi informasi itu sendiri. Jadi kuantisasi itu sangat perlu karena nilai bit yang banyak, jadi sistem akan menjadi repot ketika tidak adanya kuantisasi atau pembagian nilai-nilai integer berdasarkan angka-angka atau rentang nilai yang terdekat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 6, yaitu apa itu compounding dan kenapa diperlukan proses compounding itu sendiri. Compounding itu sendiri adalah sebuah proses yang digunakan untuk meningkatkan amplitudo ketika dia bernilai lemah. Selanjutnya dilakukan penguatan yang bersifat algoritmik.
Sehingga ketika adanya redaman, nilai amplitudo menjadi lebih maksimum ataupun sama dengan yang aslinya. Dengan adanya proses compounding, adanya proses yang dilakukan yaitu compressing dan dilakukan pula expanding. Dan adanya expanding digunakan untuk merubah sinyal yang telah dilakukan kompres atau decompressing ke dalam bentuk sinyal yang asli. Compressing itu sendiri digunakan untuk mengurangi efek yang merugikan dari saluran dan ketika adanya jangkauan dinamis yang terbatas. Adanya proses compounding itu sendiri digunakan untuk mengkompres dan memperluas suatu proses kompres dengan sinyal yang lebih kecil dari sinyal yang ketika terjadinya redaman, sehingga adanya compounding itu sendiri berfungsi untuk memperluas sehingga pada saat pengiriman data maupun informasi, sinyal ataupun data informasi itu sendiri bisa diterima dengan baik oleh si penerima tanpa adanya gejala, noise ataupun gangguan. Maka dari itu diperlukan yang namanya proses compounding, adanya penguatan terhadap sinyal untuk mengurangi efek tidak baik terhadap pengiriman sinyal ataupun data yang akan dikirimkan kepada si penerima. Nah, data-datanya bisa seperti data suara, data gambar, audio maupun video. Nah, compressing itu sendiri digunakan juga agar tidak terjadi nilai kuantisasi yang sama, sehingga ketika adanya nilai kuantisasi yang sama, maka ketika nilai ilau dan nilau itu sendiri. Nah, semakin tinggi nilai nilau, maka semakin tinggi pula compressing yang dilakukan. Nah, jadi compressing itu sangat berguna untuk proses pengiriman data dan proses pengiriman sinyal yang berisi informasi maupun data. Nah, pertanyaan yang nomor 7 yaitu menjelaskan perbedaan data suara yang dikirimkan melalui compounding atau tidak dengan compounding. Ketika kita melakukan pengiriman data, baik itu berupa suara, contohnya, maka ketika kita melakukan proses pengiriman dengan menggunakan compounding, adanya proses compounding, maka suara yang kita kirimkan itu akan terdengar jelas oleh si penerima. Jadi, apa informasi yang dikirim oleh si pengirim akan terdengar jelas dan menjadi baik saat pengirimannya jika dilakukan proses compounding. Data yang dikirimkan sama dengan data yang diterima. Namun, jika dalam proses pengiriman suatu informasi ataupun data tidak dilakukan proses compounding ataupun penguatannya terhadap amplitudo yang bernilai lemahnya, maka bisa saja sinyal maupun data suara yang telah dikirimkan oleh si pengirim tidak terdengar jelas oleh si penerima. Jadi, di saat si pengirim mengirimkan informasi atau datanya berupa suara, maka si penerima yang mendapatkan informasi ataupun data tersebut tidak menerima data dan informasinya secara baik seperti yang telah dikirimkan oleh si pengirim. Nah, jadi dengan adanya compounding itu sendiri sangat diperlukan karena informasi maupun data suara yang dikirimkan menjadi terdengar jelas oleh si penerima. Data yang dikirim menjadi sama dengan data yang diterima. Tidak adanya pengurangan maupun gangguan noise di saat data yang diterima oleh si penerima. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan tentang modulasi digital dan perbedaan antara ASK, FSK, dan PSK. Modulasi digital ini mengirimkan sinyal-sinyal digital dalam proses pengiriman informasi dan suaranya. Modulasi digital ini sudah dikatakan sangat baik dalam pengiriman informasi. Dengan adanya modulasi digital ini, modulasi ini tidak terpengaruh oleh noise karena adanya bit-bit biner yang menentukan informasi maupun data dan berbeda dengan noise, sehingga modulasi digital ini tidak dipengaruhi oleh noise. Nah, modulasi digital ini melakukan pengiriman informasi maupun data ataupun suara secara cepat dan akurat. Nah, selanjutnya ada ASK, FSK, dan PSK. ASK itu sendiri kepanjangannya yaitu Amplitude Shift Keying. Amplitude Shift Keying ini melakukan pengiriman sinyal informasi berdasarkan amplitudo frekuensi gelombang yang terjadi ketika ada atau tidak adanya info digital. Nah,
amplitudo shift keying ini adanya gelombang pembawa yang dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digital. Nah, kalau ASK itu yang menjadi parameter utamanya yaitu amplitudonya. Selanjutnya FSK. FSK itu sendiri adalah pengiriman sinyal informasi berdasarkan pembesaran frekuensi gelombangnya. Adanya modulasi yang bergeser frekuensinya dari output ke pembawa sehingga adanya gelombang pembawanya yang dimodulasi berdasarkan frekuensi sinyal info digitalnya. Nah, jadi pada FSK itu sendiri yang menjadi parameter utamanya yaitu frekuensinya, sehingga yang dilakukan pembesaran ataupun gelombang pembawa pemodulasinya yaitu berpatokan kepada frekuensinya. Selanjutnya ada yang dikenal dengan nama PSK. PSK itu adalah pergeseran fasa, yaitu phase shift keying. Nah, ini berpusat pada parameter fasa. Adanya gelombang pembawanya yang dimodulasi berdasarkan pergeseran fasa yang terjadi pada setiap sudut. Nah, pergeseran fasa ini adanya sinyal carrier dalam bentuk sinus sehingga digunakan untuk menyatakan biner yaitu 1 ataupun 0. Dan pergeseran fasa ini bergeser ketika adanya dari nilai 0 yang digeser menjadi 180 derajat. Nah, ini merupakan contoh dari modulasi digital yaitu tepatnya pada ASK, FSK, dan PSK-nya. Dapat kita lihat bahwasanya pada gambar ini terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara ASK, FSK, dan PSK, mulai dari bentuk gelombang yang dihasilkannya maupun dari kerapatan sinyal yang telah dihasilkan pada outputnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan modulasi antara BPSK dengan QPSK. BPSK itu sendiri yaitu binary phase shift keying. BPSK itu adalah sebuah teknik modulasi sinyal dengan mengkonversikan sinyal digital yaitu 0 atau 1 menjadi simbol sinyal kontinu dengan fase yang berbeda. Nah, BPSK itu sendiri adanya perubahan di setiap bit informasi, adanya perubahan fasa yang terjadi dan adanya carrier 2 kali dari perhitungan biner 1 ataupun 0. Dan adanya beda fasa yaitu sebanyak 2 sinyal. Nah, ketika adanya bit informasi yang diberikan atau yang diinputkan itu 0, maka outputnya yaitu fasa 180 derajat. Ketika bit informasinya 1, maka output yang dihasilkan ialah sin. Selanjutnya, apa itu QPSK? QPSK itu sendiri adalah kuadratur phase shift keying. Nah, QPSK itu sendiri sebagai input biner dipisahkan dengan 2 kanal transmisi dengan adanya base 1. Nah, QPSK itu sendiri sebagai pembawa sinusoidal diubah fasenya dengan menjaga agar tetap konstan ataupun tetap, yaitu konstan atau tetap pada amplitudo dan frekuensinya. QPSK itu ada 4 fasa sehingga keluarannya juga berbeda-beda. Dalam kondisi ini dengan menggunakan 2 bit maka kemungkinan akan menghasilkan 4 output yang berbeda juga pada pengeluarannya, seperti 00, 01, 10, dan 11. Itu sebagai contoh keluaran terhadap QPSK dengan menghasilkan 4 kondisi. Nah, QPSK itu sendiri adanya sinyal input dan modulasi yang berbeda-beda dengan kanalnya, mulai dari kanal 1 dan adanya kanal Q. Kanal 1 dengan bitnya mulai dari 1 dengan menghasilkan omega CT, dengan adanya kanal Q yaitu bitnya dimulai dari 0 dengan adanya persamaan omega CT. Ini ialah contoh gambar dari yang memperlihatkan perbedaan antara BPSK dan QPSK itu sendiri. Bisa dilihat bahwasanya pada gambar ini hasil output yang dikeluarkan oleh BPSK tentunya juga akan berbeda dengan hasil output yang dikeluarkan oleh QPSK. Selanjutnya, pertanyaan terhadap soal yang terakhir yaitu tentang multiplex FDM dengan modulasi digital. Yang pertama kita akan bahas tentang multiplex FDM. FDM itu sendiri merupakan kepanjangan dari frekuensi division multiplexing. Nah,
Multiplex FDM sebagai penggabungan banyaknya saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Banyaknya sinyal yang sebagai sumber akan dimodulasikan ke dalam frekuensi carrier yang berbeda-beda. Dengan adanya bandwidth dari masing-masing sinyal tersebut tidak terjadi overlap. Nah, multiplex FDM itu sendiri ada sebagai proses pencuplikan sebuah sinyal. Setiap sinyal dimodulasi dengan carrier yang dibawa pada media yang sama dengan frekuensi yang berkelainan atau berlain-lain atau berbeda-beda. Selanjutnya, modulasi digital. Modulasi digital itu adalah proses menumpangkan sinyal, yaitu sinyal digital, ke dalam sinyal pembawanya atau sinyal carrier. Nah, modulasi digital ini sebagai bentuk dari hasil dengan gelombang pembawanya yang memiliki bit 0 ataupun 1. Nah, modulasi digital ini sendiri melakukan pengiriman terhadap sinyalnya berdasarkan sebagai bentuk yang memungkinkan adanya gelombang output dan gelombang pembawa. Jadi, adanya modulasi terhadap sinyal dengan menumpangkan kepada sinyal carrier atau sinyal pembawanya. Nah, modulasi digital itu mengirimkan bit-bit digitalnya yaitu 0 atau 1 dengan proses pengiriman data yang jauh lebih baik daripada pengiriman secara analog. Nah, ini sebagai contoh hasil output dari FDM atau multiplex frequency division multiplexing. Dengan adanya modulasi digital yang telah dibahas, yaitu bisa mengirimkan data secara maksimal antara data pengirim dengan data yang telah diterima, mendapatkan hasil yang maksimal dan baik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya kepada Bapak dosen. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.